Selamat siang Bu Sisil, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman kelompok saya tentang cara kerja mesin fotokopi. Pertama, pengertian mesin fotokopi. Mesin fotokopi merupakan peralatan kantor yang mampu menciptakan salinan dengan media kertas dari berbagai media seperti dokumen, buku, hingga foto. Sebagian besar mesin ganda sudah memakai serografi, yakni proses kering yang mengandalkan bantuan listrik statis maupun panas. Sementara, beberapa jumlah mesin fotokopi bekerja memakai tinta. Secara umum, mesin fotokopi didefinisikan sebagai alat yang mampu menggandakan dokumen atau ilustrasi lewat pemanfaatan cahaya, panas, bahan kimia, hingga muatan listrik statis. Mesin risiografi merupakan alat pengganda berkapasitas besar yang sudah memakai master copy dan dapat memperkecil atau memperbesar dokumen yang akan disalin. Mesin ini juga bisa membuat hasil cetak berwarna. Penemuan mesin fotokopi ini diawali oleh penelitian dan percobaan yang sangat panjang. Awalnya, penemu sistem serografi Chester Floyd Carlson mengawali pekerjaannya sebagai penyalin dokumen paten di sebuah perusahaan analisis paten. Carlson berpikir untuk mempercepat pekerjaannya, yaitu dengan membuat sebuah alat yang bisa mencetak dokumen secara berulang-ulang. Ia pun membaca berbagai referensi mengenai mesin cetak. Akhirnya, ia menemukan konsep elektrofotografi, yang sekarang kita kenal sebagai mesin fotokopi. Pada tahun 1938, ia membuat eksperimen kecil yang memanfaatkan bubuk jelaga atau karbon dan penyinaran cahaya dan memindahkan suatu tulisan dari sebuah medium ke medium yang lain. Ia juga menggunakan konsep yang disebut photoconductivity, sebuah proses perubahan elektron jika terkena cahaya. Intinya, dengan proses ini, gambar bisa digandakan dengan proses perubahan elektron tersebut. Sebagian besar literatur menyebutkan temuan Carlson ini menciptakan proses mengkopi dengan menggunakan energi elektrostatik, yaitu xenografi. Nama xenografi berasal dari bahasa Yunani radikal xeros yang artinya kering dan graphos yang artinya menulis. Karena dalam prosesnya tidak melibatkan cairan kimia. Melalui teknik ini, Chester Carlsoni telah menemukan cara yang merombak paradigma penulis ulangan sebuah dokumen, yang nantinya akan menjadi proses yang disebut fotokopi. Teknik ini kemudian dipatenkan pada 6 Oktober tahun 1942. Selanjutnya ada bagian-bagian mesin fotokopi. Yang pertama ada paper cassette atau kaset kertas. Kaset kertas merupakan wadah untuk menampung tumpukan lembaran kertas yang akan dicetak. Yang kedua ada paper feed, pengumpanan kertas. Adalah sepotong karet yang mengambil selembar kertas dari kaset kertas dan mengirimkannya ke sistem printer, dimulai dengan penggulung registrasi. Yang ketiga ada registration roller, roll karet lembut yang mengumpulkan kertas dan meneruskannya ke drum. Keempat, exposure lamp, berfungsi untuk memberikan cahaya ke gambar aslinya, sehingga cahaya memantulkan serangkaian lensa dan cermin optik dan memproyeksikan gambar ke drum. Yang kelima ada photoconduktif drum. Drum adalah silinder aluminium yang dilapisi dengan film fotokonduktif atau pekat cahaya. Bahan fotokonduktif bereaksi terhadap cahaya sehingga bayangan terbentuk pada drum sebagai rangkaian area aktif dan tidak aktif listrik statis pada bahan fotokonduktif. Yang keenam ada charged corona, adalah kawat tipis pada slide logam. Biasanya merupakan bagian dari unit drum dengan tujuan menghasilkan muatan listrik pada drum di mana cahaya bereaksi dengan film fotokonduktif. Yang ketujuh ada toner unit,
Toner unit adalah bubuk yang mengandung plastik berwarna pewarna yang ditumbuk halus dan akan menjadi tinta saat dipanaskan. Yang ke-8 ada transfer corona. Transfer corona adalah kabel tipis yang ditempatkan di slide logam yang secara elektrik menarik toner dari drum ke kertas fotokopi. Pada saat yang sama, komponen ini memisahkan kertas bermuatan listrik dari drum, sehingga kertas dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Yang ke-9 ada fusor unit. Unit fusor mengikat toner ke kertas yang terdiri dari 2 roll yang bagian atasnya dipanaskan untuk melelehkan plastik toner dan melepaskan tinta ke kertas saat kertas melewati penggulung. Yang ke-10 ada cleaning unit. Unit pembersih dirancang untuk menghilangkan sisa zat yang terbentuk pada drum setelah transfer corona telah mentransfer toner yang diperlukan yang mewakili. 11. Paper transport. Paper transport adalah sistem kereta yang menyatukan proses penyalinan dengan terdiri dari serangkaian truk karet dan pesawat untuk memfasilitasi bagian kertas salinan di sepanjang proses. Yang ke-12 ada paper tray. Bagi kertas, merupakan ekstensi opsional ke lokasi keluar untuk kertas fotokopi. Yang ke-13 ada CCD atau Charge Coupled Device. CCD berfungsi sebagai sensor terhadap cahaya bayangan dari lampu dan cermin dan mengubahnya menjadi rangkaian muatan yang mempresentasikan pembentukan bayangan dari cahaya. Selanjutnya ada prinsip kerja mesin fotokopi. Yang pertama, pencahayaan. Cahaya yang sangat terang yang dihasilkan dari lampu ekspos yang menyinari dokumen yang sudah diletakkan di atas kaca dengan posisi terbalik ke bawah. Pada kaca, gambar pada dokumen kemudian akan dipantulkan melalui lensa. Kemudian lensa akan mengarahkan gambar tersebut ke arah tabung drum. Gambar yang lebih terang pada permukaan drum akan mengakibatkan elektron-elektron muncul dan menetralkan ion-ion positif yang dihasilkan oleh kawat pijar sebelah atas drum. Sehingga pada permukaan yang terang tidak ada elektron yang bermuatan. Sedangkan pada cahaya yang lebih gelap akan menghasilkan tidak terjadi perubahan muatan, tetap bermuatan positif. Serbuk berwarna hitam bermuatan negatif yang berada pada developer akan tertarik oleh ion positif pada permukaan drum. Tegangan tinggi desi yang diberikan pada kawat pijar merupakan membuat drum bermuatan positif. Kawat pijar terdapat 2 buah. Satu terdapat di atas drum atau kawat 1 dan di bawah drum kawat 2. Selembar kertas yang dilewatkan di bawah drum ketika drum berputar sebelum kertas mencapai drum, terlebih dahulu kertas dijadikan bermuatan positif oleh kawat 2. Sehingga toner yang menempel pada drum akan tertarik dengan sangat kuat ke kertas. Karena gaya tarik muatan positif pada kertas akan lebih kuat daripada muatan positif pada drum, ditambah lagi dengan gaya gravitasi. Berikutnya, kertas akan dilewatkan melalui 2 buah roll panas yang bertekanan. Panas dari kedua roll tersebut akan melelehkan toner yang kemudian akan menempel erat ke kertas. Peristiwa ini akan menghasilkan kopian atau salinan gambar yang sama persis dengan aslinya. Setelah toner turun ke kertas drum, akan terus berputar sampai melewati cleaning blade. Pembersih drum kemudian melalui kawat 1 primary corona wire, sehingga drum kembali bermuatan positif dan siap kembali disinari terus berulang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.